Tapi sebelum ternak dan hobi kelinci, di situ saya adalah mantan TKI dari Malaysia. Nah, dari Malaysia saya mengalami kebingungan. Saya mau usaha apa, mau kerja apa, saya masih sulit untuk mencari apa yang harus aku kerjakan saat itu. Saya memilih kelinci yang menjadi pilihan utama kerjaan kesibukan sehari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wusono dari Ponggok 1 RT 7 Trimulyo, Jeris, Bantul. Di sini saya adalah seorang broker kelinci dari Bantul. Tapi awalnya saya bukan seorang broker. Bermula dari sebuah hobi dan ternak kelinci. Tapi sebelum ternak dan hobi kelinci, di situ saya adalah mantan TKI dari Malaysia. Nah, dari Malaysia saya mengalami kebingungan. Saya mau usaha apa, mau kerja apa, saya masih sulit untuk mencari apa yang harus aku kerjakan saat itu. Nah, di situ saya memilih kelinci yang menjadi alternatif, yang menjadi pilihan utama di kerjaan kesibukan sehari-hari ini. Dari awal hobi, saya berkembang biak menjadi peternak kelinci. Tapi kan sebelum saya mau beternak kelinci ataukah saya mencintai kelinci, saya belum tahu ilmunya. Nah, akhirnya saya mencari informasi tentang kelinci tersebut di beberapa daerah di kawasan Bantul dan sekitarnya. Di situ saya datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Di situ saya menimba ilmu, berminta berbagi pengalaman dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman, yaitu kelas-kelas senior saya. Nah, di situ kita ambil, kita dapatkan ilmu dari mereka, kita terapkan di kandang kita sendiri. Nah, di situ kita juga berkunjung ke tempat orang lain tersebut, kita juga membeli kelinci dan kita dibawai kelinci, dan kita terus akhirnya kita terapkan di kandang kita. Sistem ternaknya gimana, reproduksinya gimana, sampai ke arah pemasarannya itu kemana. Nah, awalnya saya pun juga bingung, lari kemana kelinci tersebut, mau dipasarkan kemana, saya pun nggak tahu. Akhirnya saya punya ide, yang penting kita itu beternak dulu, jangan memikirkan tentang pemasaran. Nah, tujuan utama kenapa saya beternak, beternak aja belum bisa, mengapa memikirkan pasaran. Pasaran itu kita pikirkan setelah kita bisa beternak. Nah, di situ setelah saya mengalami dalam peternakan tersebut, pertama mengalami kegagalan ya. Kegagalan pertama, posisi reproduksi pertama mengalami kematian, yaitu 100% kematian. Setelah berikutnya kita mengalami kehidupan, yaitu 50%. Berlanjut ke berikutnya, kita mengalami alhamdulillah 100% hidup. Nah, di situ kita pelajari ilmu kelinci tersebut step by step, pelan demi pelan, akhirnya kita berhasil di arah kelinci tersebut makin banyak. Nah, di situ setelah mengalami kelinci banyak, saya baru ada ide untuk pemasaran. Nah, mulai pemasaran tersebut, kita mulai sosialisasi ke masyarakat dari pasar-pasar tradisional, dari pasar Kota Gede, terus Jejeran, Peret, Pundong, Bantul. Itu kita setiap hari kita sosialisasi. Dari awal pertama kali memang kita ngejar hasil, tapi lambat laun ternyata kita tuh berpikir nggak berpikir tentang penghasilan, tapi kita sosialisasi ke masyarakat itu berhasil. Ketika ketemu dengan para pemula atau para yang berkunjung berhadapan dengan kita menanyakan mau dipotong ataukah dipelihara. Apabila dipelihara, otomatis kita berikan yang induk-induk yang bagus, yang baik, yang sekiranya bisa untuk direproduksi. Kalau untuk dipotong, otomatis yang jantan ataukah kelas yang sudah afkir. Nah, di situ saya mulai tertantang lagi. Wow, kayaknya kita harus lebih luas lagi, dalam artian promo atau marketing yang kita jalankan lebih memasyarakat lagi. Akhirnya suatu saat kita ketemu dengan pegawai UGM, Adi Atmajaya Mercu Buana. Mereka ternyata membutuhkan kelinci. Nah, di situ saya semangat lagi, semakin maju lagi, bahwa kita mensosialisasikan, nggak boleh kata dalam artian kita patah semangat, tetap kita semangat lagi. Akhirnya kita maju ke depan, kita sosialisasi, kita gencarkan. Dari awal start itu kita hanya 50 hingga 60 ekor per bulan, kita sekarang genjot sampai 300 hingga 500 ekor per bulan. Alhamdulillah di situ
kita mulai kenal dengan pegawai UGM di Atma Jaya Mercubuana. Setiap semester dia yang di bidang kelinci, dari peternakan ataukah farmasi atau kedokteran, mereka membutuhkan kelinci. Nah, di situ mulai saya termotivasi untuk mereka yang membutuhkan kelinci, sehingga kita mengencarkan lagi promosi tentang kelinci tersebut. Untuk sementara waktu kandang kita muat sekitar 50 hingga 70 ekor untuk saat ini. Untuk kelinci di sini ada yang konsumsi, ada hias dan macam-macam. Ada New Zealand, ada Rek, ada Lion, ada Netherlands Dove, ada Dutch, ada Angora, dan ada FG, Flam Giant, dan Brigon. Untuk perawatan kelinci kita lakukan tiap pagi sama sore sama malam. Nah, di pagi hari kan kita kasih makan hijau-hijauan, untuk sore hari juga hijau-hijauan. Kalau untuk malam hari kita kasih komboran untuk di kandang kita. Terus kalau misalnya yang kelas sudah modern pakai pelet, kita juga ada pakai pelet pagi sama sore. Untuk yang kita kasih makan, di situ kita juga ada memperhatikan kelinci. Di mana kelinci tadi yang sakit, ataukah ada yang birahi, ataukah ada yang siap untuk disapih, kita ada melakukan kegiatan-kegiatan tersebut setiap hari. Untuk vaksin ataukah vitamin, kita harus lihat sikon kondisi kelinci tersebut. Kalau kelinci tersebut memang membutuhkan untuk vitamin ataukah untuk vaksin, ya kita harus ada perhatian kepada binatang tersebut. Untuk kebersihan kandang kita lakukan tiap pagi hari. Untuk sore hari kalau ada masa kita buat untuk kebersihan kandang juga, iya. Persentase tentang penghasilan kayaknya kurang lebih antara 10 hingga 15%. Yang 10 hingga 5% ada resiko daripada kelinci, tingkat kematian, dan yang lain kembali ke modal utama. Untuk potensi pasar sangat bagus sekali untuk saat ini. Saat itu saya bermain pasar tradisional hampir tiap hari. Kita main pasar. Sekarang waktu untuk ke pasar banyak tersita, sehingga kita tiap pagi jadwal kita ke peternak-peternak di mana mereka yang membutuhkan pendampingan dari kita. Dan setelah itu kita siang hari kita di rumah istirahat sejenak. Setelah itu biasa habis asar biasanya banyak pengunjung yang di sini, kurang lebih antara 10 hingga 15 orang yang datang kemari. Mereka minta untuk mendampingi dalam peternak dan minta untuk sosialisasinya di masyarakat. Tip buat teman-teman yang pemula di bidang kelinci, lebih baik mencari informasi tentang kelinci tersebut enggak satu tempat atau dua tempat, tapi sebanyak mungkin tempat Anda kunjungi, biar Anda tahu wawasan sebanyak mungkin tentang kelinci. Bagaimanapun di kelinci kita harus pengecekan, dalam artian kondisi sakit atau nggak sakit, misalnya di mencret, ataukah dia skabies, ataukah dia congos, ataukah gigi yang bertaring agak berkepanjangan, itu juga harus benar-benar ada pengecekan. Target di masa yang akan datang, kita berharap kita akan lebih maju lagi, lebih luas lagi, bisa dikenal dengan masyarakat, bahkan untuk nggak cuma di kawasan Bantul dan seputarnya, bahkan kita se-Indonesia kalau bisa mengenal kegiatan yang kita lakukan. Dan saya berharap untuk kedepannya anak-anak muda juga mengikuti jejak kita, ataukah mungkin mereka yang bingung akan mencari informasi tentang kelinci, bisa datang ke tempat kami, yaitu di Terminal Kelinci dengan alamat Ponggok 1 RT 7 Trimoyon Jodis Bantul, dengan nomor telepon atau WA 087 8394 83567. Untuk para broker ataukah para peternak, jangan berkecil hati, dalam artian kita tetap semangat, jangan menyerah, tetap semangat, maju ke depan, tetap hadapi waktu tantangan. Jangan sampai kita hanya karena masalah kecil itu menjadi suatu problem di mana kamu nggak mau maju. Karena pengalaman pribadi saya ya, pernah kita ngalami namanya fase untuk COD, fase untuk transaksi, dan kita udah di keep
itu harga udah oke, ternyata nggak deal. Nah itu bagi kami itu satu pelajaran yang berharga, yaitu kita hadapi suatu masalah dengan sabar dan ikhlas saja, karena sabar dan ikhlas saya yakin menuju kita akan arah lebih sukses lagi. Untuk teman-teman yang mungkin pernah datang kemari, saya ucapkan banyak terima kasih. Terus untuk yang chat yang nggak bisa kita balas, saya minta maaf karena kesibukan yang sudah nggak bisa kita kontrol. Untuk bagi teman-teman yang mau datang, tolong untuk via WA dulu janjian biar ada waktu dan tempatnya bisa disesuaikan. Dan saya rasa cukup sekian dari saya dari Terminal Kerinci. Kami ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.